finishingnya, part yang pertama adalah kita akan membuat brick wall, balok plat core wall. Nah, akan kita lanjut ke brick wall karena untuk tujuan finishing startnya itu adalah di brick wall. Nah, di sini kita gunakan tools Identify, kemudian kita klik tadi di sini Drawing Manager, ini sudah muncul. Nah, di sini kita ambil misalnya typical floor plan, kita klik Open. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sesuai dengan video sebelumnya bahwasanya apabila dalam satu file itu terdiri dari beberapa layout harus kita split terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 layout, harus kita split, berarti 3 kali split. Oke, di sini kita akan menggunakan toolsnya Split Drawing. Nah, pada saat teman-teman klik di sini Split Drawing, kita select layout yang pertama, akan muncul garis kuning, kemudian kita klik kanan. Untuk drawing name-nya bisa kita gunakan automatic text, yaitu misalnya contoh kita klik denah lantainya, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul nanti denah lantainya. Kemudian yang kedua, kita split lagi layout yang keduanya. Nah, akan ada gambar warna kuning, garis kuning di luarnya. Kemudian kita klik kanan, di sini ada yang namanya denah plafon. Kemudian kita select layout yang ketiga. Nah, kemudian kita klik semuanya, oke. Di sini akan muncul denah lantai, denah plafon, denah dinding. Kemudian masing-masing denah ini harus kita superimpose terhadap modeling yang sudah ada sebelumnya, supaya pemodelannya dalam satu lokasi yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa men-switch gambarnya dari training arsitek ke denah lantai dengan cara diklik kiri 2 kali. Pada saat teman-teman klik 2 kali, secara tampilan yang tadi denah lantai plafon dan denah dindingnya sudah tidak muncul. Nah, di sini untuk supaya kita bisa superimpose, kita gunakan tools relocate. Nah, teman-teman cek di sini adalah as 1 dengan as K, kita klik pertemuannya, intersectionnya kita klik. Kemudian kita arahkan ke 1K yang ada di modeling sebelumnya. Nah, ini 1 dan K, oke di sini kita klik 1 dan K. Selanjutnya kita switch gambar yang kedua. Kemudian kita relocate juga. Di sini kita ambil 1 dan K. Di sini juga sama, kita ambil 1 dan K. Oke, nah, kemudian kita switch lagi gambar yang ketiga, denah dinding. Oke, kita relocate. Relocate di sini toolsnya adalah di Identify, kemudian relocate. Nah, kita klik di sini 1K, pertemuan intersection 1 dan K, gridnya. Kita arahkan juga ke gridnya 1 dan K yang ada di modeling sebelumnya. Nah, setelah semuanya direlocate, kita save lagi. Oke, nah di sini kita klik denah dinding ya, kita klik denah dinding. Kemudian kita klik di sini wall. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini, ini karena kita tadi toolsnya itu adalah di Alfloor, kita ganti ke current. Karena di sini posisinya tidak bisa dirubah, berarti yang masih aktif pada Alfloornya kita ganti menjadi current floor. Nah, di sini posisi aktif ground floor. Nah, sementara gambar yang kita input adalah gambar layout finishing untuk lantai ground floor. Jadi harus matching. Kalau seandainya teman-teman menginput gambarnya denah lantai 1, berarti di sini harus first floor. Kalau misalnya di sini adalah denah ground floor, berarti di sini toolsnya atau lantainya juga harus ground floor. Nah, di sini teman-teman bisa kita cek bahwa ya, misalnya bisa kita cek di sini. Nah, di sini ada 2 tipe dinding, yaitu concrete block 75 mili dan brick 100 mili. Nah, teman-teman bisa menggunakan toolsnya tadi wall. Nah, W3 ini adalah kemarin yang untuk concrete wall. Nah, sekarang kita klik lagi di sini wall. Nah, di sini kita bisa ganti dengan nama concrete block. Concrete block 75 mili. Kemudian di sini kita ambil bisa kita ambil sebagai wall panel. Di sini adalah in situ. Nah, ketebalannya kita ganti 75. Nah, di sini teman-teman juga bisa merubah nanti elevasi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini start top elevasi itu, ini floor top elevasinya, ini floor bottom elevasinya. Floor bottom itu adalah elevasi sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di sini tidak ada elevasinya. Nah, biasanya akan muncul elevasi di lantai itu adalah floor bottom, yang di atas itu adalah topnya. Nah, kemudian kita add lagi, kita buat lagi untuk dinding yang baru, misalnya brick.
mm. Kemudian struktur wall-nya kita ganti menjadi brick wall, interior wall-nya tetap, ininya kita ganti menjadi 100. Nah, kalau teman-teman ingin membedakan antara brick wall dengan concrete block secara visual, bisa kita gunakan fungsi display style. Di sini untuk yang concrete block-nya kita pakai warna kuning. Kemudian untuk brick wall-nya kita gunakan warna pink. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan proses pemodelannya, plotting ke area gambar. Jadi contoh misalnya di sini kalau teman-teman merasa terganggu dengan tools atau item yang ada di modeling sebelumnya, bisa kita hide. Misalnya contoh di sini untuk kolom itu posisinya sedang muncul, bisa kita klik di sini check kolom. Oke ya. Nah, sekarang kita coba penggambaran satu persatu. Di sini brick wall. Teman-teman bisa gunakan tools di sini. Nah, ini seperti ini. Nanti kemudian bisa kita klik F4. Jadi sebelum mengakhiri klik kirinya kita klik F4. Nah, kemudian ini juga sama, bisa kita gunakan fungsi F4. Oke, nah di sini kita juga penggambarannya seperti ini. Oke, kita gambarin satu persatu. Jadi ini metode yang kita gunakan adalah metode manual ya. Jadi penggambaran modeling secara manual. Kemudian di sini kita fokuskan dulu semua item yang brick dulu ya, brick wall ya. Baru setelah itu kita lanjut ke konkret. Oke, nah ini kita juga gambar seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama, kita gambar seperti ini. Kita plotting modelingnya satu persatu sampai nanti semuanya selesai. Oke, nah di sini nanti akan selesainya itu sudah tersuperimpos dengan struktur ya. Ini kita selesaikan dulu semuanya. Nah, di sini arsirannya adalah arsirannya si brick wall. Nah, kalau tidak pas bisa kita gunakan fungsi klik kiri modelnya, objeknya, kita klik di sini align, kita klik targetnya, kita klik modelnya. Oke, nah ini kita juga lakukan hal yang sama, kita selesaikan semua pemodelan si dinding bergolong. Oke, nah ini, nah kalau misalnya seperti ini ada bukaan openingan pintu, kita bablasin aja ya, kita bablasin. Oke, kita cek lagi pelan-pelan satu persatu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ada seperti ini kita bablasin aja. Itu juga sama. Oke, kemudian ini juga. Oke, untuk yang brick wall semuanya sudah. Oke, ini masih ada yang brick wall-nya ini. Nah, triknya adalah kita mengarahkan kursornya di posisi ujungnya si brick wall. Nah, seperti ini juga kita bablasin saja. Oke, nah ini nanti untuk yang part yang sebelah kanan kita gunakan toolsnya mirror, jadi kita klik sampai di sini saja. Oke, nah kita satu persatu seperti ini. Teman-teman gunakan fungsi F4. Oke, nah ini teman-teman bisa ngambil di pojoknya, di sudutnya si wall-nya, nggak masalah. Oke, nah ini juga. Ini harusnya ada brick wall-nya ya, jadi kita klik di sini brick wall. Oke, kemudian ini juga sama, kita sudutnya, kemudian kita klik F4. Oke, kita cek yang di bawah, jangan-jangan ada ketinggalan. Oke, nah ini juga sama, kita klik sudutnya si wall-nya, brick wall-nya, F4.
Ini juga sama, kita klik sudutnya, kemudian kita klik F4, kita klik kiri. Oke, kita cek lagi apakah masih ada yang tertinggal. Oke, nah ini juga sama, kita klik line, kita klik di sini sudutnya si brick wall. Nah, otomatis posisinya sudah pas model ini. Oke, nah ini juga sama, kita klik nanti F4. Oke, nah ini kita klik lagi F4. Oke, nah, kita buat sesuai dengan posisi yang ada di sini. Oke, terus kita selesaikan brick wall-nya. Kita cek lagi apakah ada yang tertinggal. Oke, kalau tidak ada, ini kayaknya bisa kita mirror ya, jadi kita klik ini brick-wall-nya. Oke, kemudian kita klik kanan, kita klik mirror, kita ambil sumbu mirrornya, misalnya di sini sumbu mirrornya. Di delete, no. Nah, ini posisinya tidak pas ya, kita ulangi lagi, kita undo. Jadi berarti tadi kita pakai adalah pas ini ya. Oke, nah kita coba ulang lagi sampai posisi mirrornya pas. Oke, kita select tadi brick wall-nya, kita oops. Oke, kita ulangi lagi. Oke, kita klik kanan mirror, kita ambil asnya, no. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik di sini concrete block. Nah, ini warnanya berbeda ya, jadi teman-teman bisa. Nah, di sini concrete blocknya bisa kita lihat ujung-ujungnya seperti ini. Kita klik F4. Oke, kemudian juga sama, ini kita klik ujung blocknya F4, kemudian kita klik juga F4. Ini sama, ada concrete blocknya, kita juga klik di sini. Oke, ini juga concrete block. Kita klik di sini concrete blocknya, kita klik concrete blocknya, terus seperti ini. Ini juga sudah ada, ini ada concrete block juga. Ini kalau nggak pas bisa kita gunakan fungsi tadi align. Kita klik targetnya, kita klik objeknya. Ini juga ada tadi concrete. Oke, nah di sini kita juga lanjutkan lagi concrete blocknya. Kita cek lagi apakah masih ada concrete block yang tertinggal. Oke, ini masih ada concrete block. Nah, ini kalau dia overlap dia nggak akan mau ya, jadi kita klik pas di ujungnya saja di sini. Oke, kita klik di sini. Oh, ini masih ada yang tertinggal. Oh, ini concrete block harusnya, concrete block arsiran concrete block ya. Jadi kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik
kita klik untuk bloknya. Nah, ini kita cek lagi sini kita cek. Oke, ini butuh kesabaran ya, satu persatu kita ini sudah ini. Ini nggak usah kita gambar, nanti kita mirror saja. Oke, ini juga masih ada. Cek lagi apakah ini tertinggal. Kayaknya masih ada. Cek lagi. Oke, ternyata juga masih ada. Oke, sudah semua untuk konfliknya. Oke, ini masih ada ya, masih ada. Oke, kemudian kita klik di sini F3, kita hanya centang complete block. Kemudian kita klik di sini mirror. Misalnya contoh di sini kita klik garisnya di sini sampai di sini. Delete. Oke. Oh, di sini masih ada brick wall yang belum kita mirror ya. Jadi kita F3, bricknya juga sama, kita klik mirror. Oke, kita sudah selesai membuat pemodelan untuk brick. Nah, di sini ada part di mana, oke, kita cek lagi masih ada yang tertunjukkan. Kita cek lagi. Satu persatu. Oke, kalau sudah kita save. Nah, di sini kita juga akan membuat glass wall, karena soalnya di luar ini sepertinya ada dinding glass wall. Jadi supaya dindingnya semuanya kita buat, kita klik di sini wall, kita buat di sini glass wall. Kemudian struktur wallnya kita ganti menjadi wall panel. Di sini kita klik adalah glass. Oke, tebalnya misalnya 105. Oke, kita ambil misalnya warnanya oke biru, nggak apa-apa. Kita klik di sini line. Bersentuhan dengan pasangan belakang ini.
di sini kita klik sampai di sini. Ini sini kita di sini. Ini kita klik. Ini juga nggak bisa. Atau kalau tidak gini, kita ulangi saja. Jadi F3 glass wall-nya kita ganti tebalnya menjadi 100 mil. Kemudian kita klik di sini simbol line. Misalnya kita klik di line di sini. Ini juga sama, bisa kita klik di sini. Bisa klik single align. Oke, ini juga bisa kita gunakan untuk glass wall. Oke, misalnya di sini, ini misalnya contoh kita klik di sini new wall, kita buat misalnya ACP. Tandanya sepertinya beda. Di sini kita buat partition wall. Materinya adalah light panel. Kita klik di sini, tebalnya 100. Kemudian glass wall-nya kita lanjutin lagi. Glass wall kita lanjutin lagi, kita F4. Nanti kita mirror ya. ACP-nya, ACP itu adalah aluminium composite panel. Ini juga sama. Ini ACP. Ini masih ada glass wall. Oke, kita bisa lihat perspektifnya. Nah, kita sudah berhasil membuat dinding. Kemudian ini kita save. Oke, kita klik C-nya untuk kolomnya, D untuk balok, kemudian S untuk oke ya, kita sudah membuat. Oke, tadi ada yang lupa. Di sini kita F3. Oke ya, kita F3. Kita centang tadi glass wall dan ACP-nya. Kemudian kita klik kanan, mirror ya. Kita mirror. Untuk glass wall-nya dan untuk ACP-nya sudah kita mirror. Ini tampilannya seperti ini. Oke, baiklah, ini adalah session bagaimana kita membuat pasangan dinding secara manual dengan menggunakan data gambar CAD. Sekian untuk video training pembahasan masalah wall. Terima kasih.